Bagaimana kita berkomunikasi dengan kepribadian orang yang berbeda-beda? Bagaimana kita menyampaikan pesan yang sama kepada orang yang sifatnya beda-beda, orang yang sifat A, B, C, D, E, dan pesan itu bisa tersampaikan dengan efektif dan bisa dilakukan dengan baik. Dan itulah tujuan dari video yang kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Nama saya Dani dan saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda di YouTube channel saya yang saya dedikasikan untuk membantu para leader memimpin timnya dengan lebih baik. Dan yuk kita kembali ke topik. Topik kita adalah mengenai speaking effectively to this personality. By the way, video ini adalah versi kemasan ulang dari webinar tanggal 26 April 2020. Kenapa kita kemas ulang? Karena webinar itu panjangnya sampai 1 jaman, dan jadi kita kemas ulang untuk versi YouTube yang mungkin lebih pendek dan lebih praktis membantu Bapak Ibu dalam memimpin tim, baik di perusahaan maupun organisasi apapun yang Bapak Ibu pimpin. Dan kembali ke topik. Topik kita adalah speaking effectively to this personality. Bagaimana berbicara secara efektif kepada tipe kepribadian yang berbeda-beda. Dan sorry jadi saya jadi belibet ya, berbicara efektif kepada tipe kepribadian yang berbeda-beda. Dan kita mesti awali dengan tipe kepribadian dulu. Mungkin Bapak Ibu belum begitu banyak tahu mengenai tipe kepribadian, tetapi begitu banyak video yang Bapak Ibu bisa tonton di YouTube. Dan nanti di bagian akhir video saya akan berikan beberapa link mengenai video-video yang pernah kita buat mengenai DISC, tipe-tipe kepribadian yang ada di dunia ini. Dan kita ringkas sedikit, jadi ada 4 tipe kepribadian yang biasanya dipakai untuk mengkategorikan sifat-sifat manusia. Dan paling terkenal itu oleh William Marston yang kita sebut sebagai DISC. Nah, yuk kita mulai satu-satu. Di bagian pertama ini, tipe D, orang-orang tipe dominan. Orang-orang tipe dominan itu seperti apa sih? Itu adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan. Orang-orang yang pinter planning, orang-orang yang berani menerobos, berani berinovasi. Dan orang-orang tipe dominan ini, waktu menerima pesan komunikasi, mereka butuh apa? Mereka butuh dasar kejelasan. Mereka butuh diyakinkan dengan tujuan-tujuan praktis. Kenapa saya harus melakukan itu? Jadi, kalau kita berkomunikasi dengan orang dominan, kita perlu menjelaskan kenapa Anda perlu melakukan ini. Kenapa? Jadi membutuhkan dasar penjelasan, membutuhkan bukti tujuan praktisnya. Dan orang-orang dominan seperti itu. Oke, tipe yang berikutnya dari D, kemudian tipe yang kedua adalah tipe I. Orang-orang tipe I adalah orang-orang yang sangat-sangat supel, sangat-sangat friendly, sangat-sangat pintar membawa suasana, sangat periang, dan itu stands for inspiring gitu, bisa menginspirasi, bisa bikin suasana jadi riang seperti itu. Dan orang-orang tipe I waktu menerima pesan komunikasi, yang mereka butuhkan adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka. Jadi mereka tidak mau terlalu diatur sampai A, B, C, D, titik komanya, mereka nggak mau. Mereka menginginkan kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka. Dan kenapa? Karena mereka itu menghargai yang namanya identitas diri, yaitu mereka ingin dikenali dengan cara kerja mereka yang unik, yang kreatif seperti itu. Jadi kalau sampai kita berkomunikasi dengan orang tipe I, yang mereka harapin adalah mereka ingin kita kasih tahu, berikan pilihan, dan kita jangan ngajarin mereka bagaimana cara melakukannya. Nah, itu tipe I. Jadi ada tipe dominan yang membutuhkan bukti, orang tipe I yang membutuhkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan dengan cara mereka sendiri. Ada tipe yang ketiga, yaitu disebut sebagai tipe S atau tipe steady. Saya suka juga menyebutnya sebagai tipe suportif, karena orang-orang tipe S adalah orang-orang yang sangat suka membantu orang, very team player, sangat bekerja dengan baik dalam tim. Dan orang-orang seperti ini, waktu menerima pesan komunikasi, karena orang tipe S ini juga sungkan berkata tidak dan ingin membantu begitu banyak orang sehingga agak susah prioritas, maka waktu menerima pesan komunikasi, orang tipe S membutuhkan seseorang untuk membuat dirinya bertanggung jawab akan pesan itu. Dan orang tipe S perlu diberitahu waktu pesan komunikasi bahwa melakukan pesan ini berarti dia bekerja sama dan dia membantu seseorang. Jadi orang tipe S membutuhkan hal seperti itu. Dia akan berkata bahwa saya akan tunjukkan betapa baiknya saya melakukan hal tersebut untuk
seseorang. Jadi untuk seseorang itu yang penting. Oke, ada tipe D, ada tipe I, ada tipe S. Yang terakhir adalah tipe C. Orang-orang tipe C atau yang disebut tipe compliance atau diterjemahkan sebagai kata patuh pada peraturan, atau bahasa Indonesia disebut tipe cermat, adalah orang-orang yang ya betul patuh pada peraturan. Dia pengen melakukan sesuatu sesuai aturan dan sangat akurat dan benar-benar mau berkinerja tinggi. Oleh sebab itu, waktu kita memberikan pesan kepada orang tipe C, mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan dengan jelas. Jadi jangan sepotong-potong, kemudian mereka mesti tanya lagi. Mereka ingin tahu, saya mesti lakuin apa, kapan saya mesti lakuinnya, dan bagaimana, ada manual booknya atau sejenisnya kayak gitu ya. Dan orang tipe C ini waktu menerima pesan, mereka bisa, kalau bisa tuh mereka bertindak sendirian, self-command gitu. Jadi tidak perlu kerjasama dengan begitu banyak orang, karena orang tipe C lebih cenderung pengen ngerjakannya sendiri. Tapi orang-orang ini bagus karena mereka cenderung ingin bekerja melampaui harapan dari pemberi pesan. Jadi itu adalah orang-orang tipe D, I, S, dan C. Dan coba kita coba pahami DSC dengan beberapa contoh. Oke? Contoh yang pertama adalah contoh masalah olahraga. Nah, kalau kita berikan pesan kepada orang berprofil D, I, S, C untuk ayo olahraga, nah kita mesti kemasnya dengan baik. Orang tipe dominan bisa jadi dia mau berolahraga karena dia tahu manfaatnya jadi sehat. Waktu dia tahu bahwa manfaatnya jadi sehat adalah untuk lebih bagus dibandingin manfaat dia yang lain-lain, maka orang tipe D waktu dia tahu manfaatnya, dia jadi mau berolahraga. Tapi beda sama orang tipe I. Orang tipe I waktu dia berolahraga, dia cenderung mesti dibangun moodnya. Waktu dia mau dan dia moodnya pengen gitu olahraga, barulah dia mau berolahraga. Dan orang tipe S gimana? Orang tipe S itu baru berolahraga kalau dia ada temen berolahraganya. Jadi banyak kan kita, di antara kita ya, yang kalau olahraga itu karena ada temen, nggak enak nih udah ditungguin temen, nggak enak nih udah dijemput sama temen, jadi akhirnya saya ikutan olahraga. Dan orang tipe C kalau mau olahraga, kenapa dia mau olahraga? Karena dia bilang bahwa olahraga itu sudah dalam to-do list saya, sudah ada dalam rencana saya, agenda saya. Jadi mau nggak mau saya harus olahraga. Jadi bener nggak? Beda nggak Bapak Ibu? Orang tipe D, dia olahraga karena dia ada alasannya. Orang tipe I, karena dia bisa memilih mau olahraga dan moodnya lagi pengen olahraga. Orang tipe S, karena ada orang lain yang dia nggak ingin singgung atau nggak ingin kecewakan. Orang tipe C, dia mau olahraga kenapa? Karena sudah ada di dalam agenda dia. Itu contohnya olahraga. Kita ambil contoh lain yuk, mengenai sifat-sifat orang DSC. Contoh-contoh yang lain adalah contoh mengenai merokok. Nah, kan kita suka bilang ya, udah jangan ngerokok deh ya, buang-buang duit dan sebagainya. Nah, orang DISC, waktu dicoba kita berikan pesan supaya tidak merokok, itu kemasan pesanannya beda-beda tuh. Orang tipe D bisa jadi dia jadi sadar untuk berhenti merokok waktu dia diajarin mengenai kalkulasi uang merokok. Jadi dia bisa kalkulasiin, misalkan contoh, bayangin kalau kamu keluarin uang satu hari, satu bungkus rokok seharga 25.000, sebulan itu bisa 750.000. 750.000 di masa-masa sepi kayak pandemi corona seperti ini, bisa apa? Bisa buat beli listrik, bisa buat bayar uang sekolah, dan sebagainya. Dan akhirnya dia mikir-mikir, iya alasannya kuat juga ya, saya harus berhenti merokok nih, karena uangnya bisa dipakai buat A atau B. Nah, orang tipe dominan akan lebih mudah untuk bisa berhenti merokok. Ya, orang tipe I, kita bisa ajarin dia atau berikan komunikasi bahwa kalau kamu merokok, berarti kamu nggak bebas. Kenapa? Kalau kamu merokok, berarti setiap kali kamu mau nonton, kamu nggak enak di dalam bioskop karena mulutnya asem. Setiap kali kamu mau pergi kemana tempat-tempat yang dalam merokok, padahal tempatnya asik, kamu jadi nggak bebas. Dan waktu dia mikir, iya juga ya, kalau saya merokok terus-menerus, saya nggak bisa fun, nggak bisa bebas ke tempat-tempat yang saya suka. Dan akhirnya dia mau berhenti merokok. Orang tipe S bisa jadi perlu orang lain untuk membuat dia berhenti merokok. Misalkan, karena dia mikirin anaknya.
Dan akhirnya dia bilang, aduh, saya berhenti merokok demi anak saya deh, supaya anak saya nggak niru saya, atau anak saya nggak kena asap rokoknya. Beda kan ya cara pendekatannya. Orang tipe C, dia berhenti merokok karena udah jadi peraturan. Akhirnya dia berhenti merokok, Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagian pertama mengenai sifat-sifat DISC, sifat-sifat tipe-tipe kepribadian yang ada. Dan nanti di segmen berikutnya, di video berikutnya, nanti kita akan bahas mengenai cara komunikasi dengan 4 kepribadian itu. Jadi, stay tune dan pastikan klik ke video bagian kedua mengenai cara berkomunikasi dengan kepribadian yang berbeda-beda. By the way, kalau Anda senang dengan video ini, boleh dong saya minta tolong di like dan juga subscribe, supaya nanti kalau ada video-video baru, Bapak Ibu bisa tahu secepatnya. Ya, sampai jumpa dan always remember, everybody wins when leader gets better. Sukses buat Bapak Ibu untuk karir dan bisnisnya. Bye-bye.